Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada video kali ini mata kuliah Kalkulus 2 pertemuan ke-10 ya. Pada video kali ini kita akan membahas kembali contoh soal dan tugas yang telah Bapak berikan pada pertemuan ke-9, karena Bapak periksa di sana masih banyak mahasiswa yang belum paham bagaimana cara-cara atau langkah-langkah untuk membuat gambar atau grafik dari sebuah persamaan. Nah, pada tugas 1 kemarin yaitu menyelesaikan contoh soal yang ada dalam video pertemuan ke-9. Yang kedua, itu tugasnya menghitung luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5 dan sumbu X. Nah, Bapak ulang kembali langkah-langkah untuk menghitung luas daerah menggunakan integral, yaitu ada 4 langkah ya, ada 4 langkah pokok. Yang pertama di sini yaitu tentukan daerah yang diminta dengan menggambar daerahnya. Kenapa harus kita gambar? Karena untuk menentukan apakah daerah yang kita cari atau ditanyakan itu dibatasi oleh sumbu X, sumbu Y, atau berada di atas atau berada di bawah sumbu X daerah yang akan kita cari luasnya ya. Yang kedua yaitu perhatikan daerah yang dimaksud untuk menentukan batas-batasnya ya, batas-batas integrasinya. Jadi kita harus paham batas-batas yang ditanyakan, batas-batas luas yang ditanyakan dari mana ke mana, dari titik apa ke apa ya. Yang ketiga, tentukan rumusnya ya, agar kita bisa menentukan hasil luas daerah dari grafik yang sudah kita gambar tadi. Nah, kembali lagi ke contoh yang kemarin ya, dalam video, yaitu soalnya carilah luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3 dan sumbu X dari X0 sampai X sama dengan 4. Nah, jadi langkah pertama tadi sesuai langkah-langkah yang 4 tadi, yaitu yang pertama menggambar daerah ya. Jadi grafik ini Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3 kita akan gambar grafiknya. Nah, langkah pertama karena ini persamaan kuadrat, berarti kita harus mencari akar-akarnya, yaitu akarnya X min 3, X plus 1. Nah, kalian sudah paham ya untuk mencari ini, min 3 dari mana, 1 dari mana, yaitu kita cari dua bilangan ya. Kalau ini kosong dulu, kita cari dua bilangan karena ini X kuadrat, kita simpan di sini X, di sini X. Terus kita cari dua bilangan, kalau dikalikan dapat negatif 3 ya. Kalau ditambah dapat negatif 2. Kita dapat negatif 3 dan plus 1. Negatif 3 kali 1 negatif 3 ya. Negatif 3 tambah 1 yaitu negatif 2. Bapak kira kalian sudah paham ini karena ini sudah diajarkan di SMP, di SMA sudah diajarkan untuk memfaktorkan persamaan kuadrat. Berarti kita dapat akarnya X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 1. Nah, langkah yang kedua, kita masih langkah pertama ya, menggambar daerah belum selesai karena tadi kita mencari titik-titiknya. Kita masukkan titik-titik yang didapat sini ke dalam sebuah kartesius ya. Di sini negatif 1, di sini 3. Nah, lihat lagi, ini X kuadrat ya, persamaan kuadrat, berarti grafiknya berbentuk parabola. Nah, parabola itu ada dua, yang terbuka ke atas, terbuka ke bawah. Karena ini A-nya atau X-nya di sini positif ya. Ini kan 1, A-nya 1, nilainya positif. Kalau positif berarti terbuka ke atas. Kita gambar sebuah parabola yang terbuka ke atas, memotong negatif 1 dan plus 3. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya. Kita kasih tanda kalau ini tuh persamaan Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3 ya. Terus langkah kedua, perhatikan batas-batasnya. Nah, lihat lagi ke soal. Batasnya itu sumbu X ya, jelas ini sumbu X. Nah, batasnya dari X sama dengan 0. Nah, kita cari X0 sama mana? Nah, berarti X0 ini ya, sampai X sama dengan 4. Nah, 4 mana? Nah, kita tambahkan ini 3, 4 kira-kira di sini ya. Kita tambahkan 4. Nah, seperti itu. Nah, berarti yang kita cari daerahnya itu
X 0 berarti 0 ini. Yang pertama sumbu X ini berarti ya. X 0 berarti ini 0 sampai X 4. Nah, sampai X 4 berarti sampai sini. Berarti daerah yang kita cari sini ya. Nah, berarti ini tidak dicari karena dimulai dari X sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Kurang lebih ini daerah yang kita cari. Nah, kita arsir dulu ya. Nah, kita tandai dulu warna merah. Dan X sama dengan 4, berarti 4 di sini. Nah, kita tarik garis terhadap parabola tadi. Nah, seperti itu. Berarti di sini juga kita cari daerahnya. Nah, seperti itu. Berarti kita akan mencari daerah ini 1, 2. Ada 2 daerah ya. Ada 2 daerah. Yang ini luas pertama, yang ini luas kedua. Nah, seperti itu. Jadi luasnya ada 2 yang terpisah, luas yang dari bawah sumbu X dan di atas sumbu X. Seperti ini ya. Terus langkah ketiga yaitu kita tentukan rumus luasnya. Nah, rumus luasnya berarti luas keseluruhannya luas 1 ditambah luas 2. Nah, luas 1. Nah, luas 1 bagaimana integralnya atau rumusnya? Nah, lihat, karena luas 1 itu di bawah sumbu X, ingat pertemuan sebelum UTS sudah Bapak bahas, jika luas daerah yang kita cari itu berada di bawah sumbu X, nah ini kan sumbu X, ini berada di bawah sumbu X, maka integralnya itu kita tambahkan negatif ya. Nah, seperti itu. Nah, batasnya 0 sampai 3 kita tuliskan di sini, 0 sampai 3. Persamaannya yang mana? Berarti ini. Nah, yaitu x kuadrat min 2x min 3 dx ya. Itu untuk luas yang pertama ini. Ditambahkan ya untuk luas yang atas. Lihat luas atas, batasnya dari 3 sampai 4. Kita tuliskan di sini 3 sampai 4. Persamaannya yang mana? Tetap ini kan dibatasi oleh kurva parabola ini. X kuadrat min 2x min 3 ya. Bisa dipahami ya. Ini juga sama persamaannya karena ini juga dibatasi oleh kurva parabola x kuadrat min 2x min 3x min 3, maaf. Nah, setelah kita dapat rumusnya, nah kita kerjakan seperti biasa langkah-langkahnya. Nah, kita hitung nilai integralnya. Nah, di sini luas pertama ditambah luas kedua. Karena di sini negatif, kita kalikan dulu supaya mudah ya. Negatif dikalikan x kuadrat, di sini jadi negatif, yang negatif ini jadi positif karena dikali negatif, ini juga jadi positif. Nah, terus kita integralkan. Ya, yang pertama ini kan pangkat 2 tambah 3, tambah 1 berarti jadi 3, depannya jadi 1/3. Nah, ini tambah 2. Nah, jadi 2/2 habis, 2 bagi 2 1 kan? Nah, jadi x kuadrat. Ini 3 aja berarti tinggal nambahkan x. Nah, ini batas atasnya, batas bawahnya. Ditambah ini integralkan sama ya dengan ini. Hampir sama dengan ini ya. Karena ini persamaannya sama berarti integralnya juga sama. Cuman batasnya beda, 3 sampai 4. Nah, kita hitung. Nah, kita hitung daerah ini dulu. Nah, itu dulu. Nah, berarti kita tandai sini ya. Bapak tandai. Nah ini ya. Kita hitung. Berarti ini x-nya kita ganti dengan 3. Nah, x-nya ganti dengan 3 semua. X pangkat 3, x pangkat 2, 3 kali 3. Kurangi, x-nya juga semuanya diganti dengan 0. Otomatis kalau x, karena ini semuanya mengandung x, nah, x-nya diganti dengan 0, berarti semuanya pasti angkanya 0. Seperti itu. Terus yang kedua, kita hitung yang sebelah sini. Ya, kita hitung sebelah sini. Nah, ini 1/3, x-nya ganti dengan 4 ya. X ganti dengan 4, X ganti dengan 4, dikurangi. Nah, dikurangi batas bawah. Nah, batas bawahnya ini bukan 0, angka 3, berarti kita X ini ganti dengan 3. Nah, oke, bisa dipahami ya. Nah, ini sudah dipelajari sebelum UTS juga, cara menghitung seperti ini. Terus kita jabarkan, 3 pangkat 3 itu 27, 27 kali 1 27, 3 pangkat 2 9, 3 kali 3 9. Terus kita tambah ya. Kita tambahkan ini 4 pangkat 3 64, 4 kali 1 64/3, 4 pangkat 2 16, 3 kali 4 12. Ini sama, 3 pangkat 3 27, 27 kali 1
27 per 3. Ini 9, ini 9. Nah, jadi hasil akhirnya 9 ditambah 63 min 28 tambah 9 ya. Oke, bisa dipahami ya. Ini buka aja kurungnya semua, nanti dapat hasil seperti ini. Nah, terus ini angka dengan angka kita jumlahkan dapat segini. Nah, hasilnya 34 per 3 satuan ya. Ini penjabaran biasa ya, Bapak persingkat saja penjelasannya. Oke. Nah, seperti itu dari mulai cara menggambar, cara menentukan daerah, cara menentukan rumus, dan cara menghitungnya. Nah, masuk ke tugas 1. Nah, ke tugas 1 Bapak lihat banyak yang miss ya, banyak yang salah. Nah, kita bahas lagi di sini. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5 ya, dan sumbu X. Nah, ini batasnya cuma sumbu X. Nah, bagaimana caranya? Sama dengan tadi, karena ini persamaan kuadrat, kita cari akar-akarnya ya, 5 dan 1. Kalau dua angka yang dikali dapat 5 ditambah dapat 1. Min 5 kali min 1 plus min kali min plus kan, 5 kali 1 5. Terus min 5 tambah min 1 min 6. Seperti itu. Berarti X-nya kita dapat X5 dan X1. Terus kita gambar ya. 1 sebelah sini positif kan, 5 juga positif di sini. Terus kita gambarkan memotong tadi titik 1 dan 5. Nah, ingat baca lagi batas-batasnya. Ini ya, tandai lah. Nah, langkah keduanya perhatikan batas-batasnya. Batasnya cuman sumbu X. Ya udah, sumbu X. Ini berarti yang sini. Batasnya luasnya hanya yang sini. Nah, ini lebih mudah ya daripada contoh yang pertama tadi ya. Batasnya hanya sumbu X, berarti ini. Ini ada di bawah. Nah, tentukan rumusnya, berarti ada di bawah, tambahkan negatif, batas bawahnya 1, batas atasnya 5, persamaannya ini. Nah, seperti itu ya. Nah, tinggal kita hitung, cara penghitungannya sama ya. Hitung nilai integralnya, kita kalikan dulu negatifnya, berarti ini X jadi negatif, negatif jadi positif, positif jadi negatif. Kita kalikan ya. Nah, kita integralkan, ini jadi 1/3 X pangkat 3, terus ini X pangkat 2 ya, ini kan ini harusnya ini 6/2 X pangkat 2 gitu kan. 6 bagi 2 kan 3. Nah, gitu ya. Ini 5 tinggal pakai X. Terus X-nya yang pertama ganti dengan angka 5 semua, dikurangi batas bawah. Batas bawahnya kan 1 1 1 1. Hasilnya seperti ini, 125. 5 pangkat 3 itu 1/25 kali 1 1/5/3. 5 pangkat 2 25 kali 3 75. Ini 5 kali 5 25, kurangi ini karena 1 berarti tetap 1/3, ini 3, ini min 5. Nah, didapatkan seperti ini. Dan hasil akhirnya 32/3 satuan luas. Nah, silahkan kalian cermati langkah-langkah penyelesaian ini ya. Untuk menyelesaikan ini, ketika X-nya sudah diganti ya, tinggal kalikan saja. Terus setelah dikalikan, kalian buka kurungnya. Ini kan negatif ya. Negatif kalikan ke sini, negatif kali negatif. Nah, lihat. Jadi positif, negatif kali positif jadi negatif, negatif kali negatif jadi positif. Jadi satu kurung semuanya tuh. Nah, ulah seperti ini. Kalian tinggal kumpulkan yang pecahan dengan pecahan, yang bilangan biasa dengan bilangan biasa. Ya, seperti itu ya. Nah, terus kita contoh dan tugas tadi itu luas daerah yang dibatasi satu kurva ya. Kurvanya tadi cuman parabola ya, yang dibatasi kurva parabola kebanyakan ya. Nah, sekarang bagian yang kedua ya, materi yang kedua yaitu luas daerah yang dibatasi oleh dua buah grafik atau dua buah kurva ya. Jadi grafiknya ada dua. Nah, langkah-langkahnya sama dengan tadi. Gambar dulu, setelah gambar tentukan batas-batasnya, setelah ada batas-batasnya tentukan rumusnya, terus kita cari nilainya. Nah, di sini ada contoh. Carilah luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X. Nah, ini grafik pertama. Dan Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4. Serta dibatasi oleh sumbu X. Jadi ada ada dua grafik. Grafik Y sama dengan X dan grafik Y X kuadrat min 4X plus 4. Ini grafik parabola ya. Nah, langkah pertama sama.
Kita cari dulu yang parabola ya. Ini kita faktorkan. Kalau dikali dapat plus 4, kalau ditambah dapat min 4, berarti min 2 dan min 2. Berarti X-nya sama kembar. Ya cukup X-nya 1 aja, berarti X sama dengan 2 ya. Berarti bentuk parabolanya nanti akan seperti ini. Nah, 2 misalkan di sini. Nah, seperti ini. Jadi parabolanya menyinggung sumbu X di titik 2 ya. Kalau tadi memotong ya, kalau sampai sini memotong, kalau cuman sini satu titik, ini namanya menyinggung. Oke. Nah, setelah itu kita tentukan garis yang kedua, Y sama dengan X. Nah, Y sama dengan X, Bapak sudah bahas pada pertemuan kemarin. Y sama dengan KX. Nah, kalau K-nya positif itu garisnya kemana? Kalau K-nya negatif itu kemana? Ya, Bapak sudah bahas ini. Karena ini K-nya, lihat K-nya berapa? Berarti ini K-nya kan 1. 1 itu nilainya positif kan, di sini tidak ada tanda negatif, berarti artinya ini positif. Kalau positif berarti garisnya ke kanan memotong titik 0,0. Berarti kalian tinggal gambar seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita tandai ya, karena 2 grafik ya, kita tandai berarti ini grafik yang pertama yang parabola Y1 ya. Ini yang kedua yang Y sama dengan X, berarti Y2 sama dengan X. Nah, seperti itu. Terus kita tentukan daerahnya. Nah, daerah yang akan kita cari luasnya. Di sini batasnya itu sumbu X, berarti yang bawah sumbu X. Nah, berarti yang mana yang kita cari? Nah, yang dibatasi oleh 3 berarti ya. Oleh grafik ini, oleh garis ini, oleh sumbu X, berarti yang mana? Nah, yang ini. Nah, lihat dulu. Antara grafik 1 dan grafik 2 itu saling memotong. Nah, ini kan saling memotong nih. Di sini 1, di sini 2. Nah, kita supaya nanti tidak bingung mana daerah yang akan dicari, kita harus tentukan dulu titik potong antara kedua grafik tersebut. Nah, lihat cara mencari titik potong. Nah, mencari titik potong, perhatikan, ini kan ada 2 grafik, Y1 dan Y2, kita tinggal buat persamaan. Y1 sama dengan Y2. Kita tulis Y1-nya berapa? Y1-nya X kuadrat min 4X plus 4. Y2-nya sama dengan X. Nah, kita buat sama dengan 0. Berarti X-nya kita pindahkan ke sebelah kiri jadi negatif. Ini jadi 0. Berarti di sini min 4 min X jadi min 5X. Jadi persamaannya X kuadrat min 5X plus 4. Bisa dipahami ya? Nah, setelah itu, kita cari titik potongnya atau akar-akarnya, sama dengan ini cara mencari titiknya. Berarti dapat min 4 dan min 1. Min 4 kali min 1 plus 4. Min 4 tambah min 1 min 5. Berarti X-nya 4 dan X-nya 1. Berarti di sini titik potongnya 1 ya. Di sini titik potongnya 4. Seperti itu. Nah, daerah yang kita cari yang mana? Kan ini ada banyak daerahnya. Yaitu daerah yang dibatasi Y sama dengan X, Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4, dan yang dibatasi sumbu X. Nah, lihat ini sumbu X. Jadi cari daerah yang ketiga ini tuh ada. Yang mana? Berarti yang ini. Ini sumbu X kan? Perhatikan. Ini garis Y sama dengan X, ini parabola Y sama dengan X kuadrat min 4X. Nah, karena di sini ada titik potong, ya, kita bagi 2. Nah, seperti itu. Jadi yang akan kita cari itu daerah ini 1 dan dan daerah sini 2. Nah, bisa dipahami ya. Nah, jadi daerahnya ada 2 daerah, atau luasnya ada 2 luas. Nah, itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa yang ini, misalkan yang ini, maaf, kita ganti dulu. Nah, kenapa Pak yang ini tidak termasuk yang akan kita cari? Kenapa? Karena di sini dibatasinya cuma sumbu X dan garis parabola. Ininya, nah, yang Y sama dengan X-nya tidak ada batas di sini.
Kalau di sini kan ada semua, ini sumbu X, ini garis Y sama dengan X, ini garis atau parabola Y sama dengan X kuadrat min 4 plus 4X plus 4. Seperti itu ya, mudah-mudahan kalian paham. Nah, karena di sini ada titik potong, kita bagi dua ya, karena nanti persamaannya beda. Harus ini kan ada yang dibatasi Y sama dengan X, sebelah sini dibatasi parabola. Jadi nanti persamaannya beda. Nah, terus setelah itu luasnya ada dua, luas pertama dan luas 2. Nah, luas pertama lihat batasnya 0 sampai 1. Luas yang kedua batasnya yang mana? 1 sampai 2. Kenapa ini dibagi 2? Karena yang membatasinya itu ada dua bagian. Ini dibatasi Y sama dengan X, ini dibatasi parabola X kuadrat min 4X plus 4. Jadi luas daerahnya luas 1 tambah luas 2. Luas 1, nah luas satunya ini 0 sampai 1 ya, 0 sampai 1. Persamaannya yang mana? Yang ini berarti ya. Kan dibatasi sampai sini. Berarti ini Y sama dengan X. Tulis berarti di sini X dx. Bisa pahami ya? Ditambah luas 2. Luas 2 batasnya ini 1 sampai 2. Nah, persamaannya yang mana? Yang ini. Yaitu X kuadrat min 4X plus 4 dx. Nah, setelah kita dapat rumus integralnya atau rumus luasnya, tinggal kita hitung luas daerahnya. Berarti luas ini tambah luas ini. Karena ini dua-duanya berada di atas sumbu X, berarti tidak ada yang tambah negatif. Nah, ini integralkan, ini jadi pangkat 2, ini jadi 1/2. Oke, seperti ini. Tambah yang satu lagi, ini jadi 1/3 X pangkat 3, ini jadi X kuadrat min 2X X kuadrat. Kenapa jadi seperti ini? Ini kan X-nya, maaf. Nah, ini kan ini harusnya X kuadrat, ini 4/2, min 4 bagi 2, 2 gitu ya. Terus 4 tinggal tambah X seperti itu. Nah, kita cari dulu nilai yang ini ya. Berarti yang mana? Nah, sini ya. Berarti X-nya kita tinggal ganti 1. Berarti setengah, X-nya ganti 1. Yang kedua, X-nya ganti 0. Berarti jelas kalau X-nya ganti 0, 0 aja sudah. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, kita cari yang sebelah sini. Sebelah sini 1/3, batas atasnya 2, berarti X-nya kita ini X ganti 2 ya, ganti 2, ganti 2, ganti 2 semua. Dikurangi batas bawah, bawahnya kan 1, berarti X-nya ganti 1, 1, 1 seperti itu. Nah, ini 1 pangkat 2 1, 1 kali setengah setengah ya, kurangi 0, terus ini 2 pangkat 3 8, 8 kali 1 8, 8/3. Ini 2 pangkat 2 4, 4 kali 2 8. Ini pangkat 2 8. Kurangi, ini 1 tetap jadi 1/3, ini jadi min 2, ini jadi 4. Nah, seperti itu. Setelah itu kita tinggal tambahkan setengah, 0 habis ya. Tinggal 8/3 min 1/3 min 2 ya. Kalian buka dulu, kalau Bapak ini kan langsung, kalian buka dulu semua kurungnya. Ini kalikan yang di depan ya. Jangan lupa ini kalikan min kali 1/3 min kali min 2 min kali plus 4, kalikan semua. Nah, kita dapatkan seperti ini. Nah, kita samakan penyebutnya yaitu 6. Kita dapatkan seperti ini ya, Bapak persingkat saja. Nah, hasilnya 5/6 satuan luas. Nah, seperti itulah langkah-langkah mencari luas. Kenapa harus paham dulu sebelum kita mencari volume integral? Kalian harus paham dulu mencari luas integral, seperti itu. Nah, untuk tugas 2-nya ya. Jadi setiap pertemuan kita harus ada tugas supaya apa yang kita pelajari itu langsung kita praktekkan ya. Luasnya yaitu tugasnya maaf, luas daerah dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3 dan dibatasi sumbu X, dibatasi X sama dengan 2 dan sampai X sama dengan 3 adalah, nah itu nanti Bapak tugasnya biasa upload dalam GCR. Demikianlah penjelasan untuk hari ini. Bapak harap kalian bisa memahaminya. Kenapa Bapak bikin video?
karena kalau dalam Zoom meeting itu tidak bisa diulang-ulang. Kalau video tidak ngerti, kalian tinggal ulang-ulang terus ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.